Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Terima kasih. Baik, perhatikan seluruhnya, duduk siap, gerak. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Seperti biasa, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai motivasi untuk senantiasa bubul waton minal iman, cinta tanah air bagian dari iman. Ya, biasa saudari Siska pimpin ke depan. Ya, sambil diiringi dengan musik ya. Teman-teman, dimohon untuk berdiri karena kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airmu. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Silakan untuk duduk kembali. Baik, Bapak akan absen dulu ya pada kesempatan hari ini. Sekarang tanggal 16 Agustus 2024. Besok kita akan melaksanakan upacara ya, seperti biasa. Ya, dianggap semuanya pada hadir ya. Afrida, Dwi, Kaila, sakit? Hadir. Ada. Olivia, Hadir. hadir ya. Risma, Hadir. Sayid, Hadir Pak. Sapitri, Hadir. Vivin, Hadir, Pak. Bulan, Sakit, Pak. sakit. Bulan sakit apa? Capean. Kecapean ya. Nah, iya jangan lupa nanti itu ya tetap jaga kondisi badannya. Karena jangan sampai kalian sekolahnya gak berangkat gara-gara sakit ya. Baik, pada kesempatan hari ini ya, Pak Khalid akan menerapkan metode dan media pembelajaran ya yang unik ya, yang masa kini kekinian, di mana metodenya namanya metode diferensiasi ya. Medianya itu berdasarkan minat dan bakat siswa ya. Waktu minggu kemarin sudah dibagi 4 kelompok dan kelompoknya masing-masing sudah menyatakan kesiapannya ya. Kelompok 1 ya itu kelompoknya Penyanyi. bernyanyi ya, karena suka dengan musik.
Jadi belajarnya itu tidak mesti membaca, tapi dengan bermain musik atau musik juga bisa. Kelompok 2 senangnya dengan kreasi warna-warni, main mappingnya ya. Sudah siap kelompok 2? Sudah. Kelompok 3 dengan apanya? Menulis ya, karena suka menulis ya. Ya mudah-mudahan jadi jurnalistik ya. Atau edisi dan sebagainya. Kelompok 4 menulis juga. Bentuknya apa? Narasi. Narasi ya. Jadi bentuknya aneka ragam. Tapi sebelum lanjut kepada pembahasan atau materi yang akan kita sampaikan atau Pak Khalid sampaikan kepada kalian, ya, Pak Khalid akan bertanya dulu materi sebelumnya. Yang dulu kemarin kita belajar apa saja ya. Jangan sampai sudah ganti hari, ganti minggu, pertemuan baru lupa sama pelajaran yang sebelumnya ya. Coba Pak Khalid akan bertanya sama IC, ya, bagaimana IC? Kemarin materinya apa? Materi yang kemarin kita pelajari yakni mengenai berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan tindakan dan kegiatan di mana seseorang mendalami, mengevaluasi tentang suatu kejadian yang terjadi. Berpikir kritis juga disebut sebagai tafakur, dan orang yang mampu melakukan kegiatan berpikir kritis tersebut disebut sebagai ulil albab. Mungkin dari saya seperti itu, Bapak. Terima kasih. Nah, ini lebih enaknya sih pakai mic ya. Nah, ini nggak apa-apa ya. Saya ketinggalan. Coba sama Luis, bagaimana materi kemarin supaya lebih ya, ketik aja nih. Nah, ya fasilitasnya kadang ada yang terlupa ya. Cek sound gitu, Luis. Ya. Jadi materi kemarin ada 3 hikmah yang perlu kita pelajari. Yang pertama itu adalah untuk menjaga keimanan kita. Yang kedua itu adalah kita harus melakukan perbuatan amal dan perilaku yang baik. Dan yang ketiga kita harus memperoleh hikmah dan perilaku yang kita sampaikan. Ya, tangan buat Aisyah ya. Nah, itu ya, materi sebelumnya berarti masih ingat. Ya, tapi kita juga harus senantiasa mengingat kebesaran Allah. Di antaranya kebiasaan positif ya, membaca Al-Quran atau mengaji. Kita buka Al-Baqarahnya ya. Ya, Al-Baqarah halaman pertama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah ya, sudah dibaca Al-Qur'annya, mudah-mudahan senantiasa ya dibaca di rumahnya ya, minimal sehari sekali habis maghrib ya, supaya mendapatkan berkah dan pahalanya ya. Satu huruf kalian membaca Al-Quran itu 10 kebaikan ya. Kalau kalian baca banyak ya, satu lembar atau satu halaman, ya itu hurufnya masya Allah ya, penuh dengan kebaikan. Jadi di rumahnya kalian pesan senantiasa dibaca Al-Quran ya, seperti ya. Baik, Pak Khalid hari ini akan menyampaikan materi, tapi sebelumnya akan menulis dulu capaian pembelajarannya apa saja ya. Capaian apa? Pembelajaran. Jadi kita belajar itu harus ada yang dituju, harusnya ada yang kita capai ya. Di antaranya ya pada hari ini itu
Ya, cabang-cabang iman dan Islam. Ya. Yang kedua, ya, diantaranya adalah mempresentasikan ya. Simpel ya, hari ini cukup 2 saja ya. Cabang-cabang imannya harus apa, harus mengerti apa saja ya, lalu bisa mempresentasikan hakikat iman dan Islam. Ya, Iya, Kak. sederhana ya. Nah, nanti coba Pak Khalid akan menayangkan video ya yang berkaitan dengan masalah Islam. Karena Islam itu kan ada rukunnya ya, ada rukun iman, rukun Islam, dan pada hari ini akan mulai sampaikan rukun Islam yang terakhir, di mana tidak semua orang bisa melaksanakan. Apa itu kira-kira? Haji. Ibadah haji. Ya, para akan menyampaikan video dari ibadah haji. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا Kata haji berasal dari bahasa Arab yang artinya menyengaja atau menuju. Maksudnya adalah sengaja mengunjungi Baitullah atau Ka'bah di Makkah untuk melakukan ibadah kepada Allah pada waktu tertentu dan dengan cara tertentu secara tertib. Adapun yang dimaksud dengan waktu tertentu ialah bulan-bulan haji yang dimulai dari bulan Syawal sampai 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Puncak pelaksanaan ibadah haji pada tanggal 9 Zulhijjah, yakni saat dilangsungkannya ibadah wukuf di Padang Arafah. Sedangkan menurut istilah, haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah dengan niat beribadah pada waktu tertentu dengan syarat-syarat dan dengan cara-cara tertentu pula. Haji juga diartikan menyengaja ke Makkah untuk menunaikan ibadah tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan menunaikan rangkaian manasik dalam rangka memenuhi perintah Allah dan mencari ridhonya. Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Hukum melaksanakan ibadah haji adalah wajib bagi yang mampu melaksanakannya. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam Quran Surat Ali Imran ayat 97. Kewajiban haji adalah sekali dalam seumur hidup. Apabila ada yang melaksanakan haji lebih dari sekali, hukumnya adalah sunnah. Hal ini juga didasarkan pada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas sebagai berikut.
Rasulullah berkhutbah kepada kami. Beliau berkata, "Wahai sekalian manusia, telah diwajibkan haji atas kamu sekalian." Lalu Al-Aqra bin Jabis berdiri kemudian berkata, "Apakah kewajiban haji setiap tahun ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Sekiranya kukatakan ya, tentulah menjadi wajib, dan sekiranya diwajibkan, engkau sekalian tidak akan mampu. Ibadah haji itu sekali saja. Siapa yang menambahi itu berarti perbuatan sukarela." Syarat haji terbagi ke dalam dua bagian, yakni syarat wajib haji dan syarat sah haji. Syarat haji ialah perbuatan-perbuatan yang harus dipenuhi sebelum ibadah haji dilaksanakan. Apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi, gugurlah kewajiban haji seseorang. Para ulama fikih sepakat bahwa syarat wajib haji adalah sebagai berikut. Pertama, beragama Islam. Yang kedua, berakal atau tidak gila. Yang ketiga, balik. Yang keempat, ada muhrimnya. Dan yang kelima, mampu dalam segala hal. Sedangkan syarat sah haji adalah sebagai berikut. Pertama, beragama Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal. Dan yang keempat, merdeka. Lagi untuk melaksanakan manasik haji. Yang kedua, haji ifrad. Haji ifrad adalah berihram dan berniat dari mikot hanya untuk haji. Dengan kata lain, mengerjakan haji terlebih dahulu, kemudian mengerjakan umroh. Dan yang ketiga, haji kiron. Nah, setelah melihat tayang video tadi, ya, rukun Islam yang berapa? 5. Ada haji ya. Ada yang tanyakan nggak kira-kira? Rukun Islam. Rukun Islam itu rukun Islam yang kelima. Maksudnya gimana pertanyaannya? Apakah rukun Islam kelima itu haji? Oh, apakah sebenarnya wajib gitu ya, Pak? Iya. Baik ya. Barangkali dari yang lain dulu ada yang bisa menjawab. Imam, Risma, jawab nggak? Pertanyaan. Oke. Sim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Luis. Luis, sebenarnya itu tuh bisa dibilang wajib kan bagi yang mampu. Sudah dijelaskan juga di video ya bahwa rukun haji itu hukumnya wajib bagi kita yang memiliki uang banyak. Terima kasih. Makasih Sim. Jadi ibadah haji itu wajib bagi yang mampu. Mampunya dalam hal satu fisik, ya, kedua dalam hal materi. Terus apalagi negara yang ditinggalkan aman, saat perjalanan pun aman, di Arabnya pun dalam keadaan aman. Artinya tidak ada terjadi peperangan. Ya, gitu ya. Di dalam hal merdeka. Begitu ya. Nah, sekarang kita kembali ke tugas yang sudah disepakati, yakni membuat proyek berdasarkan minat dan bakat. Kelas apa? Kelompok 1 menyanyi, kelompok 2 main mapping, kelompok 3 nulis, 4 nulis sama ya. Jadi paling kasih waktu ya. Sebelumnya alat-alatnya sudah siap semua ya? Sudah. Alatnya sudah siap, bahannya sudah siap ya. Tidak ada kekurangan apapun kan? Ya, paling kasih waktu 30 menit dari sekarang untuk menyelesaikan proyeknya ya. Ya. Kelompok 1 dibuka Al-Qur'annya ya. Kan nyari bahannya di Al-Qur'an ya. Buka ya, syairnya apa ya. Ada kesulitan ya kira-kira? Tidak ada ya. Kalau ada kesulitan sampaikan ke Pak Khalid ya. Kelompok 2, bagaimana ada kesulitan? Ini bikinnya kreasinya warna-warni ya. Ini iurannya berapa? 2.000. Iman juga 2.000 Mel. Asin juga 2.000. Iya. Asin biasanya sih 50.000 ya. Kelompok 3 bagaimana? Ada kesulitan? Tidak ada. Kelompok sama ya? Lancar semuanya ya? Siska ada berapa? Suka? Sekarang? Enggak ada. Baik ya. Baik, waktu yang ditentukan sudah selesai ya. Maka dipersilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan
hasilnya dengan maksimal mungkin. Ya, nanti akan kembali catat ya. Kelebihannya apa, kekurangannya apa, nanti akan dikomentari di akhir sesi. Oke, Bapak. Silakan kelompok 1. Baik, memperkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kami kelompok 1 dengan saya Fitri Nurhadatul Aisy sebagai moderator. Saya Pipin Laura Muslim. Saya Rizaliani. Saya Kalilaini. Saya Syafitri. Kami di sini akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai rukun Islam, yakni dengan cara menyanyikan. Untuk teman-teman semuanya diperbolehkan dan dipersilakan untuk berdiri. Teman-teman semuanya tahu tidak nada sholawat? Tahu. Nah, oke. Jadi nanti kita akan menyanyikan lagu rukun Islam dengan nada sholawat. Untuk teman-teman semuanya diharapkan mengikuti ya. Iya. Oke, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Rukun Islam Ada 5. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 pergi haji ke Baitullah. Kreasinya bagus ya, tepuk tangan. Jadi teman-teman di kelompok kita itu menggunakan metode menyanyi. Dalam hal presentasi jarang sekali ada yang menyanyi, tapi dengan menyanyi juga meningkatkan untuk daya ingat bagi kalian semua. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Terima kasih. Terima kasih. Sama. Baik teman-teman, apakah ada yang ditanyakan? Mer, pertanyaan. Ya. Oke, Mer, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Artiani dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Ada berapa syarat sah haji? Baik, untuk syarat sah haji itu ada 4. Untuk itu boleh dikoreksi lagi dari kelompok 2. Jawabannya itu ada 4. Betul atau tidak? Bagaimana? Ada yang bisa menanggapi? Ois, Sehla. Menanggapi? Untuk kelompok yang lainnya barangkali ada tanggapan, yaitu menyebutkan ada apa saja, dipersilakan. Sim, bisa jawab pertanyaan? Gimana Sim? Sim. Oke, di sini aku akan menjawab. Yang satu itu beragama Islam, yang kedua balik, yang ketiga merdeka, dan untuk yang keempat itu berakal. Apakah jawabannya betul? Betul. Ada lagi? Ya. Dari kelompok kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kelompok 2 dipersilakan untuk presentasi ya hasil proyeknya ya tempatnya. Proyeknya ini sangat unik ya, warna-warni. Mereka ini suka yang warna-warni ya. Supaya rusuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan saya Musfita Herianti sebagai moderator. Dengan saya Rizwan Gunawan. Dengan saya Deddy Maulana. Dengan saya Syim Rahman. Dengan saya Dona. Saya Nalatiani. Saya Aulia Fitri Ramadhani.
Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mensyukuri nikmat dengan metode mind mapping atau peta konsep. Yang pertama itu dalam bersyukur nikmat itu ada pengertian. Pengertian dari bersyukur nikmat sendiri adalah berterima kasih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah telah berikan. Yang kedua itu adalah perwujudan syukur. Ditandainya menyatu hati, lisan, dan perbuatan. Yang ketiga ada keuntungan menjadi orang bersyukur. Keuntungan itu ada 3. Yang pertama itu jauh lebih efektif. Yang kedua itu lebih bahagia dan optimis. Dan yang ketiga itu manfaatnya kembali ke diri kita sendiri. Ya, terima kasih. Bagaimana? Bagaimana ada yang ingin ditanyakan? Ada tanyakan? Rizka, ini bertanya sama kelompok 2. Eksa aja bertanya. Berpikir apa tadi? Bersyukuri nikmat. Ya, Aisy. Ya, baik, di sini saya Fidel Hadatoaisi yang akan bertanya kepada kelompok 2. Menurut pendapat kalian, apa yang dimaksud dengan mensyukuri nikmat? Berikanlah contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Silakan. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan Aisyah. Untuk cara bersyukur nikmat itu adalah dengan cara kita itu sebagai mayoritas muslim. Di sini itu tuh kita tuh harus mensyukuri nikmat yang diberikan Tuhan. Contoh yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah seperti kita bisa bernafas itu syukur banget. Terus kedua kita bisa berangkat sekolah untuk menuntut ilmu itu juga termasuk nikmat yang sangat luar biasa dari Allah SWT. Terima kasih. Saya menerima pertanyaan yang jawaban yang tadi Hashim berikan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali ya. Ini diskusinya sangat luar biasa ya. Nah, dari kelompok 1, kelompok 2 itu metode dan media belajarnya mereka ragam. Ya, tergantung daripada dari mereka menyukai ya minat dan bakatnya. Jadi pembelajaran itu lebih luas ya. Ini sangat gemar menyanyi, kawan-kawannya menyanyi ya, ini suka bikin ornamen warna-warni ya. Jadi suka keindahan bikin ya kelompok 2 ini ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Secara keseluruhan ya, ini sudah pada mengerti semua ya tentang apa yang disampaikan atau dibahas pada pertemuan hari ini ya, dimana mensyukuri nikmat, lalu menutupi aib orang lain, cabang-cabang iman Islam ya, sudah pada mengerti semua ya. Terutama tadi yang dibahas sama kelompok 1 itu rukun Islam tentang ibadah haji. Banyak di antara kita itu kadang-kadang punya harta benda banyak tapi tidak bisa berangkat ibadah haji karena apa? Mungkin faktor kesehatan ya dan lain sebagainya ya. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa pergi berangkat ibadah haji. Amin ya. Mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan ya. Ada yang tanyakan? Siska, bertanya Kak? Terus kita Aul, Aisy, masih ada yang bertanya? Sayyid, bertanya? Atau Luis lagi? Luis lagi bertanya lagi? Ya, Luis, berdiri. Ya. Jadi singkat saja pertanyaannya. Ya. Jadi untuk masa sekarang, masa lalu, dan masa depan apakah kita harus bisa mensyukuri nikmatnya ada, dan kita misalkan terjadi musibah, apakah kita harus bisa mensyukurinya? Itu aja. Ya, siap. Kaitannya dengan materi mensyukuri nikmat ya. Tentu ya, mensyukuri nikmat itu karunia yang jangan sampai terlepas dari kita. Ya karena kejadian di masa lalu, sekarang dan yang akan datang itu merupakan rahasia Allah. Ya, kalau kita menemui kebahagiaan, kesenangan, sepatutnya kita bersyukur. Kalau kita menemui kemudahan, kegelisahan, bahkan musibah, kata-kata yang pahitnya ya, kita juga harus tetap mensyukuri. Ya, mungkin itu semua teguran dari Allah Taala supaya lebih taat lagi beribadahnya.
dan sebagainya ya. Iya. Itu ya, ya terjawab ya. Jadi tetap kita berbaik sangka pada Allah. Ya, itu ya. Itu ya. Nah, pembelajaran minggu depan ya, mau akan sampaikan ya, itu masih menggunakan diferensiasi lagi metodenya ya. Tapi materinya berbeda ya. Bab 3 di mana menghindari menghindari tawuran, minuman keras atau narkoba. Itu perbuatan yang dilarang. Ya, coba nanti kalian cari tahu lewat sumber buku, internet, atau tanya sama kakak kelas kalian, ya, atau sama sebagainya. Coba gali informasinya sebelum belajar di kelas sama Pak Poli, ya. Saja ya. Salam buat bapak ibu kalian di rumah, jaga kesehatan, jangan sampai kalian sakit ya, karena sekarang itu cuaca lagi sangat panas ya. Jadi harus banyak minum air putih, ya, vitamin C, tidur yang cukup 8 jam sehari. Terima kasih ya. Kalau itu tawaran majelis, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bukan. Sip, Pak Diri. Rukun Islam itu rukun Islam yang kelima. Maksudnya gimana pertanyaannya? Apakah rukun Islam kelima itu haji? Oh, sunnah wajib gitu ya, Pak? Iya. Baik ya. Barangkali dari yang lain dulu ada yang bisa menjawab? Imam, Risma, jawab gak? Pertanyaan. Oke. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Luis. Luis sebenarnya itu tuh bisa dibilang wajib bagi yang mampu. Sudah dijelaskan juga di video ya bahwa rukun haji itu hukumnya wajib bagi kita yang memiliki uang banyak. Terima kasih. Makasih Asyik. Jadi ibadah haji itu wajib bagi yang mampu. Mampunya dalam hal satu fisik, ya, kedua dalam hal materi. Terus apalagi negara yang ditinggalkan aman, saat perjalanan pun aman, di Arabnya pun dalam keadaan aman. Artinya tidak ada terjadi peperangan. Ya, gitu ya. Di dalam hal merdeka. Begitu ya. Nah, sekarang kita kembali ke tugas yang sudah disepakati, yakni membuat proyek berdasarkan minat dan bakat. Kelas kelompok 1 menyanyi, kelompok 2 main mapping, kelompok 3 nulis, 4 sama ya. Jadi paling kasih waktu ya. Sebelumnya alat-alatnya sudah siap semua ya? Sudah. Alatnya sudah siap, bahannya sudah siap ya. Tidak ada kekurangan apapun kan? Ya, paling kasih waktu 30 menit dari sekarang untuk menyelesaikan proyeknya ya. Ya. Kelompok 1 dibuka Al-Qur'annya ya. Kan nyari bahannya di Al-Qur'an ya. Buka ya, syairnya apa ya. Ada kesulitan ya kira-kira? Ya, ada ya. Kalau ada kesulitan sampaikan ke Pak Khalid ya. Kelompok 2, bagaimana, ada kesulitan? Ini bikinnya, kreasinya warna-warni ya. Ini iurannya berapaan? 2.000. Iman juga 2.000 Mel. Asin juga 2.000. Iya. Asin biasanya sih 50.000 ya. Kelompok 3 bagaimana, ada kesulitan? Tidak ada. Kelompok sama ya. Lancar semuanya. Siska ada berapa? Suka? Sekarang? Enggak ada. Baik ya. Baik, waktu yang ditentukan sudah selesai ya. Maka dipersilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya dengan maksimal mungkin. Ya, nanti akan kembali catat ya. Kelebihannya apa, kekurangannya apa, nanti akan dikomentari di akhir sesi. Silakan kelompok 1. Baik, perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kami kelompok 1 dengan saya Fitri Nurul Hadatul Ainisi sebagai moderator. Saya Pipin Laura Muslim. Saya Rizaliani. Saya Kalilaini. Saya Syafri. Kami di sini akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai rukun Islam, yakni dengan cara menyanyikan. Untuk teman-teman semuanya diperbolehkan dan dipersilakan untuk berdiri. Teman-teman semuanya tahu tidak nada sholawat? Tahu. Nah, oke. Jadi nanti kita akan menyanyikan lagu rukun Islam dengan nada sholawat. Untuk teman-teman semuanya diharapkan mengikuti ya. Iya. Oke, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Rukun Islam Ada 5. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 pergi haji ke Baitullah. Kreasinya bagus ya, tepuk tangan. Jadi teman-teman, di kelompok kita itu menggunakan metode menyanyi. Dalam hal presentasi, jarang sekali ada yang menyanyi. Tapi dengan menyanyi juga meningkatkan untuk daya ingat bagi kalian semua. Teman-teman, silakan untuk duduk. Terima kasih. Sama. Baik teman-teman, apakah ada yang ditanyakan? Mer, pertanyaan. Ya. Pakai media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inu Aryani dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Ada berapa syarat sah haji? Baik, untuk syarat sah haji itu ada 4. Untuk itu boleh dikoreksi lagi dari kelompok 2. Jawabannya itu ada 4. Betul atau tidak? Bagaimana? Ada yang bisa menanggapi? Ois, Sela. Menanggapi? Untuk kelompok yang lainnya barangkali ada tanggapan, yaitu menyebutkan ada apa saja, dipersilahkan. Sim, bisa jawab pertanyaan? Gimana Sim? Sim. Oke, di sini aku akan menjawab. Yang ke-1 itu beragama Islam, yang kedua balik, yang ketiga merdeka, dan untuk yang keempat itu berakal. Apakah jawabannya betul? Betul. Ada lagi? Ya. Dari kelompok kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kelompok 2 dipersilakan untuk presentasi ya hasil proyeknya ya. Tempatnya. Proyeknya ini sangat unik ya. Warna-warni. Mereka ini suka yang warna-warni ya. Supaya rusuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan saya Musfita Herianti sebagai moderator. Dengan saya Rizwan Gunawan. Dengan saya Deddy Maulana. Dengan saya Syim Rahman. Dengan saya Dona. Saya Galjani. Saya Ulian Ramadhani. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mensyukuri nikmat dengan metode mind mapping atau peta konsep. Yang pertama itu dalam bersyukur nikmat itu ada pengertian. Pengertian dari bersyukur nikmat sendiri adalah berterima kasih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah telah berikan. Yang kedua itu adalah perwujudan syukur. Ditandainya menyatu hati, lisan, dan perbuatan. Yang ketiga ada keuntungan menjadi orang bersyukur. Keuntungan itu ada 3. Yang pertama itu jauh lebih efektif, yang kedua itu lebih bahagia dan optimis, dan yang ketiga itu manfaatnya kembali ke diri kita sendiri. Ya, terima kasih Dede. Bagaimana?
Bagaimana, ada yang ingin ditanyakan? Ada tanyakan? Rizka, ini bertanya sama kelompok 2. Eksa aja bertanya. Berpikir apa tadi? Bersyukuri nikmat. Ya, Aisy. Ya, baik, di sini saya Fidel Hadatul Aisy yang akan bertanya kepada kelompok 2. Menurut pendapat kalian, apa yang dimaksud dengan mensyukuri nikmat? Berikanlah contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Silakan. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan Aisy. Untuk cara mensyukuri nikmat itu adalah dengan cara kita itu sebagai mayoritas muslim. Di sini itu tuh kita tuh harus mensyukuri nikmat yang diberikan Tuhan. Contoh yang bisa diterapin dalam kehidupan sehari-hari itu adalah seperti kita bisa bernafas itu syukur banget. Terus kedua kita bisa berangkat sekolah untuk menuntut ilmu itu juga termasuk nikmat yang sangat luar biasa dari Allah SWT. Terima kasih. Saya akan menerima pertanyaan yang jawaban yang tadi Hashim berikan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali ya. Ini diskusinya sangat luar biasa ya. Nah, dari kelompok 1, kelompok 2 itu metode dan media belajarnya mereka akan ragam. Ya, tergantung daripada dari mereka menyukai ya minat dan bakatnya. Jadi pembelajaran itu lebih luas ya. Ini sangat gemar menyanyi, kawan-kawannya menyanyi ya, ini suka bikin ornamen warna-warni ya. Jadi suka keindahan bikinnya kelompok 2 ini ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Secara keseluruhan ya, ini sudah pada mengerti semua ya tentang apa yang disampaikan atau dibahas pada pertemuan hari ini. Ya, di mana mensyukuri nikmat, lalu menutupi aib orang lain, cabang-cabang iman Islam ya sudah pada mengerti semua ya. Terutama tadi yang dibahas sama kelompok 1 itu rukun Islam tentang ibadah haji. Banyak di antara kita itu kadang-kadang punya harta benda banyak tapi tidak bisa berangkat ibadah haji karena apa? Mungkin faktor kesehatan ya dan lain sebagainya ya. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa pergi berangkat ibadah haji. Amin. Mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan ya. Ada yang tanyakan? Siska, bertanya Kak? Terus kita Aul, Aisy, masih ada yang bertanya? Sayyid, bertanya? Atau Luis lagi? Luis lagi bertanya lagi? Ya, Luis, berdiri. Ya. Jadi singkat saja pertanyaannya. Ya. Jadi untuk masa sekarang, masa lalu, dan masa depan apakah kita harus bisa mensyukuri nikmat yang ada, dan kita misalkan terjadi musibah, apakah kita harus bisa mensyukurinya? Itu aja. Ya, siap. Kaitannya dengan materi mensyukuri nikmat ya. Tentu ya, mensyukuri nikmat itu karunia yang jangan sampai terlepas dari kita. Ya karena kejadian di masa lalu, sekarang dan yang akan datang itu merupakan rahasia Allah. Ya, kalau kita menemui kebahagiaan, kesenangan, sepatutnya kita bersyukur. Kalau kita menemui kemudahan, kegelisahan, bahkan musibah, kata-kata yang pahitnya ya, kita juga harus tetap mensyukuri. Ya, mungkin itu semua teguran dari Allah Taala supaya lebih taat lagi beribadahnya dan sebagainya ya. Iya. Begitu ya, bisa terjawab ya. Jadi tetap kita berbaik sangka pada Allah. Ya, gitu ya. Begitu ya. Nah, pembelajaran minggu depan ya, mereka sampaikan ya, itu masih menggunakan diferensiasi lagi metodenya ya. Tapi materinya berbeda ya. Bab 3 di mana menghindari menghindari tawuran, minuman keras atau narkoba. Itu perbuatan yang dilarang. Ya, coba nanti kalian cari tahu
lewat sumber buku, internet, atau tanya sama kakak kelas kalian, ya atau sama orang tua dan sebagainya, sebagai informasinya sebelum belajar di kelas sama Pak Poli, ya. Saja ya. Salam buat bapak ibu kalian di rumah, jaga kesehatan, jangan sampai kalian sakit ya, karena sekarang itu cuaca lagi sangat panas ya, jadi harus banyak-banyak minum air putih, ya, vitamin C, tidur yang cukup 8 jam sehari. Terima kasih ya. Wal itu tawalla majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfirullahaladzim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sip, Pak Diri.